dokter, selamat malam. Halo, hei. Saya kira saya sudah gabung tadi, ternyata belum ya. Oh, iya dok, nggak apa-apa dokter. Memang kalau untuk Oke. ketemu SPV yang jadwalnya super padat itu emang susah dok. Oh, nggak gitu. Tahu sendiri kan, saya kan nggak nggak se update Fani kalau masalah Instagram. Jarang pakai Instagram. Ya Allah dokter, dengan kesibukan dokter sebagai kepala NICU dokter ya di Rumah Sakit Mangosade. Oke, dokter Windy selamat malam, selamat bergabung sama kita komunitas Sudah Sehat. Sudah ada beberapa teman yang sudah join di sini. Mungkin sebelum kita lanjut ngobrolin tentang solusi ketika bayi terkendala merebam ASI. Saya ngomongnya udah kayak air terjun. Mohon perkenalkan diri dokter Windy. Silakan dokter, nama lengkap dan juga saat ini bertugas di mana sebagai dokter spesialis anak. Oke, salam kenal buat yang belum kenal dan terima kasih sudah join juga. Saya Dokter Windy, terkenalnya sih Dokter Windy Pet ya, Pet Pediatrician. Nah, tapi nama lengkap Ana Agung Ayu Windy Antari. Saya tugas di Rumah Sakit Daerah Mangusada, Badung. Dan kalau untuk rumah sakit swastanya itu di Rumah Sakit Bali Jimbaran. Dari ujung sana sampai ujung sana, bayangkan. Luar biasa banget dokter untuk kesehatan anak-anak di Bali ya dok ya. Untuk kesehatan Oke. anak Bali atau nggak ada yang mau sama saya, nggak tahu ya. Oh. Dokter ini adalah dokter di balik banyak orang-orang yang sembuh dari yang pernah dirawat di ICU-nya anak-anak. ICU itu kan ruang intensive care unit ya dokter ya. Jadi bersama dengan tim dokter yang lain, ini tentunya dengan tantangan tersendiri ya dok ya di masa pandemi, pasti luar biasa banget di Rumah Sakit Mangusada. Oke, Iya. teman-teman, Dokter Windy ini beliau aktif banget untuk mengedukasi para ibu muda di sosial media, baik itu di Instagram maupun di YouTube. Ada channel khususnya, jadi senang banget. Pasti seru banget nih obrolannya. Dan saya udah punya beberapa list pertanyaan, dokter. Oke, bisa langsung kita mulai ya, Dokter Windy. Oke, terkait terkendala mendapatkan ASI. Nah, saat ini kan masa pandemi dokter ya, wabah COVID-19. Apabila seorang ibu dia terkonfirmasi positif COVID, kemudian bagaimana caranya memberikan ASI kepada anaknya? Apakah itu berisiko? Apabila tidak, solusinya bagaimana? Oke, begini Dokter Fani, kita memang udah tahu COVID ini masih suatu penyakit yang memang masih terus saja berubah-berubah. Bahkan yang terbaru itu kemarin ada protap untuk penanganannya itu terbaru edisi terbarunya Agustus 2020. Berubah terus, ya. Nah, tetapi perubahannya ini membuat kita tidak tahu ke depannya akan berubah lagi atau tidak. Tetapi sementara yang terupdate adalah kita harus bagi dulu bahwa ibu yang dengan COVID, confirm COVID itu kita harus lihat dulu apakah ibunya itu memiliki gejala berat, ringan, ataukah dia memang tanpa gejala, ataukah dia memang hanya suspek, seperti itu. Jadi kalau dia sudah pasti berat, kita tahu sendiri, nggak mungkin kita paksa seorang ibu menyusui dalam keadaan kondisinya berat. Jadi pasti ada pilihan lain. Salah satunya mungkin adalah ASI donor. Apabila tidak memungkinkan ASI donor, maka salah satu yang bisa kita rekomendasikan adalah susu formula. Tentunya dengan menanyakan apakah dia ada riwayat alergi dari orang tuanya. Jadi untuk pemilihan susu memang harus ditentukan oleh dokter. Dan kemudian apabila dia gejalanya hanya ringan, nah ya pokoknya gejalanya mungkin sambil ringan ataupun tidak ada gejala, itu masih tetap direkomendasikan memang ASI. Karena itu pun harus didiskusikan antara orang tua dengan dokternya bahwa apabila manfaat ASI jauh lebih besar dibandingkan dengan efek daripada yang misalnya penularan seperti itu, diharapkan efek manfaatnya yang lebih besar, maka bayi tersebut
boleh disusui, tentunya dengan protokol kesehatan yang 3M itu. Jadi pakai masker, kemudian ibunya juga harus memang dibersihkan alat-alat yang dipakai, ataukah menggunakan ASI perah seperti itu. Kemudian dipastikan memang ibunya sendiri rajin untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Tapi secara aplikasinya itu sulit sekali, Dokter Fani. Ya, coba Dokter Fani bayangkan, demikian kalaupun gejalanya sedang ringan, apakah kita bisa memastikan protokol kesehatan ini? Tentunya ini diskusinya harus betul-betul. Jadi kalau orang tua berharap memang misalkan saya ingin menyusui, tentunya memang ada tanda bahwa hitam di atas putih, dia siap, ada risiko untuk penularan. Kemudian nanti biar nggak kita nanti yang akan diprotes nanti kenapa tidak memberitahu kalau akan ada penularan. Tapi tetap dalam yang terbaru, yang terupdate itu boleh menyusui seperti itu. Ataukah pakai ASI perah. Kalau dia tidak ada gejala langsung menyusui. Kalau misalkan dia gejalanya ringan, begitu dia boleh dengan ASI perah dan diberikan oleh orang yang sehat seperti itu. Oke, jadi setelah diperah dikasih ke pengasuh yang lain, mungkin suami atau orang tua dikasih sehat untuk diberikan kepada anaknya seperti itu ya, Dok ya. Harus yang sehat. Berarti harus ada informed consent dulu ya, Dok ya, atau persetujuan secara tertulis bahwa ibunya paham terhadap manfaat dan risiko yang mungkin terjadi ketika menyusui dengan kondisi terkonfirmasi COVID seperti itu, Dokter Windy. Betul, karena memang apapun sekarang ini kita harus dari awal sebelum bayi itu lahir sebenarnya kita sudah edukasi rencana nutrisi apa yang akan diperoleh oleh bayinya setelah lahir, orang tua maunya seperti apa. Jadi sudah dikomunikasikan jauh-jauh sebelum bayinya lahir, itu idealnya. Tetapi sayangnya sekarang banyak yang datang sudah mau lahir aja. Jadi kadang itu kelabaannya di situ. Idealnya memang dari awal ya. Makanya itu saya bilang komunikasi kita antara dokter ataupun tenaga medis yang akan menolong persalinan itu harus benar-benar dari awal diedukasi dia akan inginnya seperti apa untuk mendapatkan ASI ini. Karena saya dengar cerita dari teman-teman ataupun ibu-ibu yang lain, kebetulan juga saya baru 2 tahun yang lalu Dok terakhir melahirkan, tidak semua langsung bisa mendapatkan inisiasi menyusui dini ya Dokter ya, tergantung dari kesepakatan sang penolong. Seperti itu ya Dok, ya, dilihat dengan resikonya. Kalau inisiasi menyusui dini tetap direkomendasikan, bahkan kalaupun pasiennya dengan COVID ini sebenarnya tetap. Yang penting minimal orang tua memakai masker. Itu sebenarnya yang disarankan di dalam yang protokol yang terupdate. Tetapi sayangnya, coba bayangkan kita sendiri demikian dengan situasi ya, Dok, ya? Dengan situasi sebenarnya yang paling kita takutkan, kita sendiri tidak tahu kita itu apakah nantinya dengan inisiasi menyusui dini ini mampu kita menerapkan protokol kesehatan kepada semua yang terutama tenaga medis juga untuk melakukan itu apakah bisa aman. Yang terjadi adalah memang diingatkan di situ silahkan dilakukan asal bisa terjamin bahwa hal itu akan jauh lebih banyak manfaatnya. Tapi IMD memang tidak benar-benar tidak dibolehkan begitu, enggak. Boleh, tetapi kita lihat situasi di masing-masing tempat kita kerja. Kalau memang kita tidak yakin untuk akan terjadi penularannya, misalnya aduh kita nih kayaknya kemungkinan terjadi penularan, kita cari yang aman deh. Lebih baik kita tunda nanti berikutnya, kecuali kalau ibunya nanti memang benar-benar hanya baru suspek ataukah dia baru hanya rapid testnya yang positif, kita masihlah ada kemungkinan bahwa ibunya negatif, tidak confirm seperti itu. Oke, thank you dokter. Nah, tadi disinggung tentang ASI donor. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita memilih untuk memberikan ASI donor kepada bayi kita? Betul, ini ketika disinggung tentang ASI donor, saya juga merasa ingin menyampaikan ya, Dokter Fani,
kadang di sosmed saya melihat demikian. Saya sebenarnya senang lihat ibu-ibu yang dengan bangganya menunjukkan bahwa ASI saya banyak. Siapa yang ingin ASI saya boleh minta seperti itu, atau saya akan mendonorkan ASI saya. Saya senang, itu sangat mulia. Akan tetapi ada hal yang harus diketahui oleh masyarakat luas, bahwasanya ASI donor tidak semudah itu. Jadi banyak hal. Penapisannya ada, bahkan harus melalui 2 penapisan. Kita tahu sendiri bahwa ASI itu akan berbeda kandungannya dari usia. Misalnya dia sudah 2 bulan, 3 bulan, itu akan berbeda kandungannya. Dan memang ASI yang penapisan pertama itu harus diusahakan ASInya itu sesuai dengan umur anak yang akan kita berikan ASI donor. Itu pertama. Belum lagi kalau misalkan ASI yang akan kita donorkan ini tentunya adalah ASI yang lebih. Jadi anak yang disusui jangan sampai terabaikan dulu. Kemudian kalau ada yang memang lebih, boleh diberikan kepada bayi orang lain. Akan tetapi jangan lupa banyak penyakit yang bisa menular lewat ASI. HIV, belum lagi sitomegalovirus, itu bahaya banget kalau dikasih ada ASI yang mengandung sitomegalovirus ke bayi yang prematur. Wah, itu benar-benar kita tidak ada harapkan ya. Kemudian biasanya yang dites di puskesmas itu, setahu saya dokter ya, trias eliminasi itu ada 3, HIV, kemudian hepatitis B, dan sipilis. Sitomegalovirus belum dicek. Kecuali kalau misalnya mungkin sebelum hamil melakukan pemeriksaan TORS ya dok, TORS ya, apa sih? TORS benar. Iya betul. TORS ya. Itu juga belum lagi HTVL itu, jadi banyak hal yang harus kita tes. Setelah itu harus cek lab dulu ya dok ya, berarti jadi jangan sembarang-sembarang. Walaupun dan nanti dokter Fani siapa yang mau dikenal nih. Walaupun dokter Fani misalnya saya kenal nih. Saya kenal dokter Fani. Perempuan itu mudah sekali terinfeksi oleh penyakit infeksi menular seksual. Oke, saya tahu dokter Fani orang baik-baik, tapi saya kan tidak tahu pasangan dokter Fani akan menularkan suatu penyakit atau tidak. Apakah dokter Fani mengkonsumsi alkohol? Apakah dokter Fani perokok? Apakah dokter Fani juga bisa menjamin bahwa dalam keadaan yang sekarang dan untuk esok sama tidak berpenyakit menular? Itu memang benar-benar harus ditapis dulu. Dan memang saya tidak maksudnya saya ingin menghimbau bahwasanya ASI donor tidak semudah itu. Jadi harus memang ada penyakit yang nggak kelihatan ya dokter ya, yang hanya bisa ketahuan setelah ada penyakit yang memang menularnya lewat ASI dan itu membahayakan. Yang beberapa penyakit ini memang harus ditapis. Karena memang kita tidak harapkan nanti yang resipien ASI ini suatu saat akan sakit ya, dan dia bisa protes. Nah, itu juga harus ada persetujuan antara pemberi donor dan yang resipien, itu ada catatan tertulis. Jadi tidak semudah yang kita asal kasih. Nah, sebaiknya jangan hindari itu. Oke, Dokter Windy, terima kasih untuk penjelasannya. Ini kebetulan sudah bergabung ada Ayu Murni 92. Dokter, kemarin saya tanya, saya kan busui nih, tiba-tiba payudara saya kebesaran sebelah yang kiri. Dan yang kanan itu dia kecil. Apakah itu bermasalah? Dan bagaimana solusinya supaya kembali? Oh ya, oke, Ibu Ayu Murni ini adalah salah satu yang paling sering sering gabung lihat-lihat di Instagram ya. Jadi begini, kadang kita lupa bahwa menyusui itu harus seimbang. Jadi idealnya kalau menyusui itu adalah minum ASI 1 sisi, yaitu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Suara motornya keras banget. Auto semi terbuka soalnya dokter. Lalu kemudian kita harus berubah ke ganti 15 sampai dengan 20 menit ke sisi yang di sebelahnya. Sangat sering terjadi adalah kita tidak
adil terhadap payudara kita sendiri. Keadilan sosial, ya, keadilan sosial di seluruh payudara. Ya, jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan bahwa coba deh dilihat. Kadang enak ada orang tua yang enak sekali menyusui kalau satu posisi di sebelah sini misalnya kepala bayi di situ aja dia susui. Kemudian setelah itu dia akan lupa untuk memindahkan bayinya ke sebelah yang lainnya. Kemudian bayinya sudah tertidur, berhenti menyusui. Itu penyebab yang paling sering kalau payudara ini tidak sama. Jangan dibiarkan, itu kosmetik, itu adalah kebanggaan kita kelak. Jadi itu mau kalau satu itu udah jelek banget penampilan kita. Memang sih tidak itu ada bisa yang keterusan kayak gitu ya dok ya? Iya, karena begini, itu bisa dokter Fani, jadi jangan salah. Ada yang begitu, saya punya itu pasien satu benar-benar besar, satu kelihatan banget. Nah, kalau memang sebenarnya payudara itu tidak pernah sama. Sebenarnya, jadi kayak kakak dari remaja gitu. Bisa jadi beda ya. Tapi kalau sudah kita tidak adil kepada payudara kita, maka dia satu itu kan besar tuh. Nah, satu yang besar ini usahakanlah lebih banyak dia untuk dikerjai. Jadi lebih banyak untuk dipakai untuk menyusuinya. Semangat, nanti pasti bisa. Kalau memang diraba, kalau misalnya ada yang mungkin sumbatan, mungkin ada yang stagnan ASI namanya. Jadi ada beberapa saluran ASI yang mungkin ASI-nya tertutup, jadi di situ tertimbun ASI banyak, jadi agak besar. Silahkan masas, kompres hangat, dan rajin untuk dipakai, disusui. Kalau misalkan terpaksa sekali malam-malam dipompa. Jadi kita harapkan kalaupun tidak seimbang, tidak kelihatan sekali. Gitu ya Ibu Ayu Murni? Iya, jadi untuk Ibu Ayu Murni sudah terjawab ya pertanyaannya. Sekarang kita lanjut dari akun Akira Surya. Malam dok, saya mau bertanya, anak saya baru berumur 17 hari. Setiap hari minum ASI-nya, tetapi ASI-nya saya keluar sedikit. Jadi saya tambah dengan susu formula. Nah, kenapa ya ketika saya kasih sufor selalu muntah? Ini muntah atau gumoh nih? Bagaimana solusinya supaya ASI-nya lancar? Dengan ibu siapa tadi? Ini dari ini ya, Akira. Oh ya, Ibu Akira. Begini, terima kasih ya sudah semangat untuk ingin menyusui. Itu sudah saya apresiasi sekali karena kadangkala ada ibu yang sudah patah semangat duluan sebelum menyusui. Jadi begini. Dari awal memang biasanya 3 hari pertama itu agak sulit untuk ASI keluar karena ada masih pengaruh hormon-hormon di mana setelah 3 hari baru dia akan menyebabkan ASI ini menjadi banyak. Tetapi saat itu kita sebenarnya masih bisa mengupayakan dengan bayi itu kan lambungnya kecil, dia tidak butuh ASI banyak. Ketika bayi menghisap, itu sudah ada rangsangan ke otak untuk mengatakan bahwa ada permintaan dari bayi ini untuk minta air susu. Ketika dia minta air susu, ke otak ibunya ya? Iya, kepada ibunya. Saraf itu akan menstimulus bahwasanya, oh ada diminta nih ASI, saya harus keluarkan. Sebenarnya dari awal itulah kita harus lebih giat untuk menyusui. Semakin sering disusui, walaupun tidak keluar, tetapi sering disusui. Setiap 2 sampai dengan 3 jam, kita terus susui. Entah itu keluar, entah itu tidak. Itu akan memberikan stimulus kepada otak. Sayangnya, kadang orang tua sudah menyerah duluan. Jadi beralih ke susu formula. Ini yang sangat saya sayangkan. Kalau memungkinkan, ayo diulang lagi proses itu, kita tetap coba dengan memberikan ASI sesering mungkin. Semakin sering dihisap, semakin sering dia terangsang dan akan ada suatu mekanisme yang sudah seperti
oh biasanya memang jam ini harus sudah keluar. Kemudian dikosongkan oleh bayi dengan hisapannya, maka akan disediakan ASI tersebut. Kenapa bayinya itu muntah, gumoh? Nah, sifat ASI itu adalah sangat-sangat sesuai dengan spesiesnya sebenarnya ASI. Jadi maaf, maksudnya? kalau ASI manusia dikhususkan untuk turunannya manusia. Air susu ibu itu diususkan untuk manusia. Air susu sapi itu dikhususkan untuk turunannya sapi. Jadi ada komponennya sedikit berbeda, mirip-mirip. Tapi tentunya yang paling akan mudah dia terima adalah yang sama dengan dia. Ketika kita memberikan susu sapi, kadang ada bayi-bayi tertentu yang mungkin tidak toleransi terhadap susu sapi tersebut. Komponennya agak berbeda sedikit. Ada protein sapi yang kadang tidak bisa diterima sama bayi tersebut. Tetapi ada juga mungkin adalah suatu reflux gastroesofagus. Jadi itu proses di mana kita tahu bahwa lambung bayi itu bentuknya mendatar. Jadi dia melarnya sedikit. Tidak sama dengan orang dewasa yang kayak kantong. Kalau orang dewasa minum susu langsung nyemplung, tidur pun susah baliknya karena naiknya tuh tinggi. Ada katupnya ya dok ya? Iya, dan katupnya sudah mulai menutup dengan sempurna. Beda dengan bayi, langsung begini jalan. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus tahu. Kenapa dia terus muntah? Ayo kita tinjau lagi. Apabila berkelanjutan sering sekali, mungkin harus dievaluasi. Harusnya bayi itu dapat ASI dulu. Kemudian jangan lupa kita tetap coba lagi ASINya. Kalau memang terpaksa, harus memang konsultasi dengan dokter untuk tahu pilihan susunya apakah memang harus diganti atau tidak. Seperti itu. Ya. Dokter tadi disinggung tentang tidak toleran ya terhadap susu sapi. Itu sama nggak dengan alergi susu, dok? Kalau tidak toleran dan alergi memang beda. Kalau toleran itu seperti begini. Dia itu baru dicoba, tetapi mungkin kualitasnya ataukah dia memang penyajiannya yang tidak sesuai atau jumlahnya itu tidak toleransi. Tetapi kalau alergi sedikit aja sudah muncul gejala. Jadi sedikit berbeda. Ya, sama dengan Dokter Fani nih makan udangnya udah dikasih pengawet. Dokter Fani makan sebenarnya kalau Dokter Fani pakai yang makan yang segar, Dokter Fani nggak muntah-muntah, tetap tidak ada ruam-ruam. Tetapi ketika udang itu ada pengawetnya, kemudian kualitasnya udah nggak bagus, Dokter Fani udah nggak toleran, jadi beda. Gitu. Jadi bisa dicoba dan nanti bila perlu dikonsultasikan secara langsung ya untuk Ibu Akira. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari akun Dwi __. Anak saya kebetulan alergi susu sapi, dok. Sampai umur berapa ya bisa dikasih susu sapi? Terima kasih pencerahannya. Ini belum disampaikan sih ya, anak usianya berapa. Tapi biasanya gimana nih, Dokter Windy? Sebenarnya kalau alergi susu sapi itu, kalau yang kita begini. Alergi susu sapi bisa alergi susu sapi yang dari misalkan dia gejalanya ringan ataukah berat, itu harus kita tahu dulu. Jadi ada yang hanya mungkin hanya sedikit muntah-muntah, kemudian ada yang benar-benar sampai berat badannya turun begitu kalau alerginya berat. Tetapi memang kita tidak boleh terus-terusan untuk tidak mencobakan produk yang ada kandungan susu sapinya. Jadi biasanya kita pilih 2 sampai dengan 4 minggu, kemudian kita lihat anak ini kira-kira ini setelah dia dikasih susu sapi. Susu yang tidak mengandung protein sapi, ternyata dia merahnya hilang, tidak ada masalah di pencernaan, tidak muntah, tidak mual, tidak kembung, kemudian tidak ada nyeri perut, tidak kolik. Nah, saat seperti itu, maka kita bisa berpikir, bener nih dia alergi susu sapi. Coba kita lihat barang lagi sebulan ataukah 2 minggu sih yang tercepat. Kita coba berikan susu yang memang
mengandung susu sapi. Mungkin kita coba dulu yang parsial atau yang setengahnya mengandung susu sapi. Seandainya dia memang nanti muncul lagi gejala, seperti gejala yang tadi saya sebutkan, merah, kemudian dia mulai ada gangguan pencernaan, itu tandanya bayi itu belum bisa. Tetapi yang sering terjadi, sering kelolosan, bablas-blas, langsung tidak pernah dicoba, dan itu dianggap seumur hidupnya alergi susu sapi. Itu nggak boleh. Karena sebenarnya itu bisa berubah kan ya dok ya? Iya, bisa Jadi diperkenalkan sedikit demi sedikit supaya tubuhnya dia kenal dan apa istilahnya sensitisasi ya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Ada 4 bulan usianya dokter. Tapi kalau bisa biasanya nih dokter, kalau dari kasusnya dokter bisa sampai berapa lama seringnya bisa kembali normal diperkenalkan? Itu tergantung dengan apa? Oh iya, biasanya tergantung berat ringannya kondisi bayi tersebut. Sering yang terjadi justru malahan anak yang tidak alergi susu sapi, tetapi entah bagaimana dianggap alergi susu sapi. Padahal sebenarnya enggak. Jadi itu cepet banget. Iya, kadang kan begitu ya. Kita nggak tahu. Karena alergi susu sapi sendiri sebenarnya kasusnya nggak terlalu banyak. Jadi, anjingnya ini galak banget. Anjing tetangga. Mungkin ada orang lewat dokter. Nggak boleh ngomong gitu, harus disensor ya, lupa nih. Iya dok, jadi gimana tadi? Jadi harus dikenalkan ya dok, harus dicoba ya. Bukan, begini, kadang ada yang datang itu sedikit-sedikit, misalnya baru kulitnya merah gitu. Dokter Fani, saya sering sekali nih ketemu yang kayak begini ya. Kulitnya baru merah nih, baru merah, kemudian dokter, ini kulitnya merah, anak saya mungkin alergi terhadap susu sapi, seperti itu. Nah, kalau dia hanya kulitnya merah, setiap bayi kulitnya sensitif. Mungkin dokter Fani bisa lihat, saya baru bikin konten gara-gara saking banyaknya pertanyaan. Bener-bener kulit merah ya dok ya. Iya. Sosial terakhirnya dokter Windy. Bener-bener. Itu bisa dicek tuh untuk lengkapnya di YouTube-nya dokter Windy ya. Promosi ya, promosi. Nah, tapi mungkin bisa dikasih contekannya dikit dong dok, kisi-kisinya dikit. Itu sebenarnya bisa. Jadi apa enggak? Makanya itu kalau kulitnya merah sebenarnya kan bayi itu adalah sering sekali baru lahir, kulitnya itu memang sensitif, merah, kemudian ada memang apa ya, mungkin produk tertentu yang dia dermatitis kontak gitu lah, produk tertentu yang sekarang kan banyak tuh yang ada perfume gitu, jadi memang itu untuk lingkungan, orang tuanya suka dengan bau bayi, tetapi bayinya sendiri sebenarnya nggak butuh. Nah, jadi itu juga mengiritasi kulit. Saat seperti itu, padahal dia bukan alergi sama susu sapinya. Kita mengira itu alergi susu sapi. Nah, sebenarnya kita harusnya tahu, setelah dia dikasih susu yang tidak mengandung susu sapi pun, kemudian itu tetap muncul merah, berarti memang bukan alergi susu sapi, dokter Fani. Kecuali dia dikasih susu itu, kemudian dia berhenti merahnya, maka dia itu baru alergi susu sapi. Sayangnya itu sering keliru. Jadi kebablasan, di mana-mana, anak saya alergi susu sapi dong, anak saya alergi susu sapi dong. Jadi saya, lumayan sih pengeluaran bulanannya jadinya. Iya, tapi jadi kita harus gitu ya. Dievaluasi terus menerus ya dokter ya perkembangan anak. Iya, jadi begitu. Ibu Dwi ya sudah terjawab pertanyaannya, sampai berapa lama ya sampai anaknya kenal, terbiasa, harus dicoba-coba ya. Yang paling cepat itu begitu, karena ada yang salah, kita coba deh, ibu kurangi itu lotion yang memang tidak perlu. Setelah itu dia tanpa kita kasih, dengan kita tetap kasih susu sapi pun, kemudian hilang merahnya,
oh ini bukan alergi Bu, jadi silahkan Ibu meneruskan. Saya sering menangkap yang begitu. Kemudian yang alergi susu sapi memang ada yang agak lama, pernah ada, itu sekitar usia, itu yang memang dia berat itu. Ada yang sampai usia 11 bulan itu ada. Kita selalu coba untuk menyetop. Tapi memang berat anak itu, sampai sempat opname juga di rumah sakit karena dia waktu datang itu bener-bener sampai dehidrasi berat. Alergi berat. Iya, kayaknya dokter Fani deh itu yang jaga waktu itu. Nah, tahu nggak anaknya siapa namanya? Anaknya siapa namanya? Setelah itu saya rawat, namanya Windy. Hah? Dinamain sama dokter ya dok ya? Iya, dan itu saya ingat banget. Iya. Ngomong ada saya juga namanya sama kayak nama dokter kandungannya supaya ada memori gitu loh dok, siapa yang nolong dia. Oke. Iya, untuk sharingnya thank you. Ini ada pertanyaan lanjutan tentang alergi susu dok. Contoh susu yang mengandung setengah protein sapi, contohnya apa ya dok ya? Oke. Saya sebenarnya nggak boleh ada titipan nyebutin produk ya, tapi itu banyak banget. Nanti baca aja partial gitu, partial hydrolyze untuk susunya. Jadi sudah ada yang partial itu sudah, itulah dia. Karena nggak boleh nyebutin merek, karena saya nggak ada yang nyponsor. Nanti dicari di Google pasti ketemu partial hydrolyze. Karena ada pasien yang pernah nanya kan dok ya, saya nggak tahu karena kan harganya juga macam-macam kan. Jadi yaudah ini ada listnya, ada 5, silahkan dipilih sesuai dengan kemampuannya ibu gitu ya. Gitu ya Ibu Agung Rati. Selalu coba nanti ya. Ada beberapa merek tentunya ya. Selanjutnya ini pertanyaan titipan dok, kemarin saya tampung dari Ayu Garik. Dokter mohon solusinya apabila saya adalah ibu yang bekerja di masa pandemi tetapi harus memompa di tempat kerja, kebetulan saya adalah nakes, itu aman nggak sih dok? Hal-hal apa yang harus diperhatikan saat memompa di tempat kerja, which is itu adalah fasilitas kesehatan yang mungkin ada kontaminasinya, tapi mungkin nggak setiap tempat ya. Itu tuh gimana kalau menurut Dokter Windy? Begini, saya sangat memesankan saya salut sama ibu-ibu yang masih ada keinginan untuk memberikan ASI kepada kepada bayinya, tapi memang harus bekerja juga. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah sangat mendukung untuk membuat suatu tempat kerja yang sayang bayi. Tentunya itu akan disediakan tempat untuk memerah ASI, kemudian fasilitasnya juga biasanya kulkas disediakan. Kalau itu adalah memang suatu tempat yang memperhatikan kesejahteraan daripada busui dan juga tentunya bayinya. Karyawannya. Iya, karyawan dan bayinya. Jadi untuk di masa pandemi ini memang harus sedikit meningkatkan kewaspadaan. Yang sering saya perhatikan saat memerah ASI itu kadang jamnya bersamaan dengan teman-teman yang lainnya, dengan busui-busui yang lainnya. Dihindarkanlah dari ngobrol ataukah bertemunya beramai-ramai. Coba diatur jamnya agar bisa kita memerah ASI sendiri. Karena justru saat ngobrol itu kita kadang lupa tuh buka masker. Kita nggak tahu teman kita itu apakah tadinya dia memang habis melayani pasien yang mana, kita nggak tahu. Ingat, kita adalah orang-orang yang paling berisiko. Jadi kalau saya sendiri mohon diterapkan protokol yang 3M itu. Jadi memang masker jangan dilepas saat memompa ASI, kemudian juga alat-alatnya dibersihkan. Jangan memakai alat yang bersama-sama. Karena ada suatu rumah sakit yang saya tahu sewaktu itu saya pendidikan di sana, itu memang di situ alat pompanya disediakan sangat-sangat bagus untuk menyediakan untuk ibu busui, karyawan-karyawannya. Tapi saya harapkan sih sekarang lebih baik sendiri-sendiri punya. Zamannya beda dokter ya, soalnya sekarang zamannya pandemi. Udah serem ini, udah serem banget. Jadi, nah kalaupun yang saya perhatikan justru sekarang sudah lagi zaman begitu canggih. Waktu zaman saya tidak terpikirkan. Saya pernah punya perawat
Dia sambil menulis, dia sudah terpompa ASI-nya. Dokter Fani mungkin tahu itu produknya memang agak mahal, tapi dia memang langsung nempel. Udah tahu kan? Dia otomatis tutup baju, ya dia sudah pakai baju di dalamnya. Itu ASI-nya dia terpompa sendiri, tapi dia tetap kerja, tetap nulis. Itu saya dia nulis, dia nulis, dia nulis. Tahu-tahu ASI-nya udah banyak, jadi dia tinggal untuk menampung ASI-nya itu setelah dia bekerja itu sudah dia cuci tangan, dia tampung ASI-nya. Memang kan tidak mungkin semua orang bisa menjangkau itu, tetapi itu saya keren banget itu alatnya. Cuman prinsipnya adalah tetap cari aman ya. Kita tentunya juga ingin memberikan yang terbaik buat bayi kita, jadi memang habis pakai alat bersihkan, sampai di rumah bersihkan lagi, karena kita nggak tahu apa yang kita bawa dari rumah sakit. Betul, tentunya kalau bisa sih paling bagus sih sebenarnya saat memerah ASI itu kalau bisa mandi aja. Cuman ribet ya, tapi lebih baik mandi karena kita di tempat kerja. Agak ribet sedikit, memang saya juga memikirkan, makanya lebih atau dibasuh mungkin ya dokter, nggak lagi menyusui saat COVID. Udah besar ya dok ya, putra putrinya sudah besar dan berprestasi ini semuanya. Iya, ya tantangan tersendiri yang tentunya harus diwaspadai, diantisipasi lebih dok ya. Mungkin bisa dibagi jadwal untuk pumping ya. Oke, itu untuk Ayudarik. Ini spesial pertanyaannya sudah dijawab sama Dokter Windy. Selanjutnya dokter, bagaimana perawatan pada saat payudara ibu luka? Apakah masih boleh tetap menyusui? Oh ya, oke. Kalau untuk luka, biasanya kan memang kalau kita itu dari awal, kalau sudah sekitar awal-awal menyusui, kadang kan kita masih belajar-belajar tuh untuk memposisikan bayi, pelekatannya kadang belum bagus. Itu harus dicermati bahwa memang rasa sakit itu pasti ada. Semua orang akan mengalami, hampir semua orang yang menyusui seperti itu. Tapi rasa sakit itu biasanya sih akan berkurang dengan sendirinya ketika kita melihat bayinya. Untuk menyusui, kalau dia berdarah, lukanya sampai benar-benar menganga dan sangat-sangat kesakitan, memang bisa kita upayakan untuk memberikan ASI prahaja pada sisi yang sehat juga boleh disusui, tetapi kalau kedua-duanya sakit ya terpaksa kita perah. Kalau memang yang ada darah ya sudah, kita jangan pakai. Tetapi biasanya yang sering terjadi kan paling lukanya sedikit, lecetnya sedikit. Teruskan untuk menyusui. Bahkan katanya kalau misalkan kita bisa setelah habis menyusui itu kan ada tuh susu itu kan ada dua ya, yang formil ya formin sama high milk. Udah kangen dok. High milk itu yang banyak lemaknya, bisa dioleskan di puting susunya, itu cukup membantu untuk mempercepat kesembuhan begitu. Jadi saya kira kalaupun lecet itu harus tetap menyusui. Bahkan mastitis pun tidak. Mastitis itu susu yang bengkak, kemudian karena ada kadang kan memang proses peradangan karena kita sempat stagnan ASI begitu, jadi ada proses inflamasi, jadi ada mastitis, kemudian merah bengkak, merah bengkak, bahkan kadang bikin kita agak menggigil. Itu pun memang tidak ada saran untuk tidak menyetop menyusui, terus susui, karena memang itu justru obatnya. Agak sakit. Sambil minum obat bisa ya dokter? Iya, tentu. Iya, bisa. Pilihannya obatnya obatnya yang memang tidak berbahaya untuk bayinya. Khusus. Ya. Nanti itu dokter yang tahu. Oke, dikonsultasikan ya. Nah, ini pertanyaan menarik juga dok. Apakah makanan ibu akan mempengaruhi kualitas ASI? Apa dokter Fani putus? Apakah makanan ibu berpengaruh terhadap ASI? Kayak makan pedas atau makan nangka, rujak dan lain-lain. Ibu-ibu bisa ya. Itu gimana dokter Windy? Kalau yang memang beberapa literatur menyampaikan bahwa ada beberapa
makanan yang memang mempengaruhi ASI. Contohnya misalkan kayak kafein. Makanya orang-orang hamil atau orang menyusui diharapkan tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan coklat yang berlebihan, itu kan mengandung kafein begitu. Ataukah alkohol, karena itu bisa langsung turun ke ASI dan bayinya bisa ikut minum itu begitu. Walaupun dalam nggak sengaja ya, jadi ikut. Sebaiknya memang kalau makanan itu memang dihindari. Akan tetapi untuk makanan sendiri, saya paling tidak suka kalau ada yang memantang-mantangkan ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Kasihan ibunya, udah dia stres nyusui, nggak dikasih makan ini yang dia pengen kan. Sebenarnya nggak ada aturan begitu. Silahkan makan apapun. Makanan pedas pun ternyata dari penelitian itu sebenarnya dia itu sebenarnya tidak otomatis langsung kapsennya itu ke bayinya, enggak. Tetapi dia itu jauh ke ibunya, maksudnya begini, ibunya itu takutnya kalau makan terlalu pedas, ibunya iritasi di lambungnya, mencret, kemudian dia menjadi kualitas ASI-nya tidak sebaik kualitas ASI yang seharusnya. Jauh ininya kepikirannya ke sana. Kemudian makanan ibu memang diupayakan makanan yang bergizi, karena beberapa makanan memang ada yang mengandung zat-zat vitamin, mineral, kalori yang memang diharapkan memang bisa diberikan kepada bayinya. Makanan berpengaruh, tetapi mohon jangan terlalu memantangkan makanan pada ibu menyusui. Berikan keleluasaan untuk memilih makanan asal memang makanan tersebut seperti yang saya sebutkan tadi tidak berlebihan. Kalau misalnya kan ada yang tuh udah kebiasaan minum kopi sakit kepala seperti itu, ditimbang-timbang lah lebih ke bayinya, mungkin ya minumnya mulai dikurangi sedikit-sedikit seperti itu. Tapi yang lainnya sih selama ini it's okay, silahkan. Ini yang penting bergizi. Ibunya minum kopi itu nanti kafeinnya berarti diminum juga ya sama bayinya. Itu pengaruhnya apa buat bayi, Dok? Bayinya itu sama nih kayak Dokter Fani, kalau nggak minum kopi gimana? Detak jantung cepet. Kalau lama-lama ketagihan, nggak minum kopi pusing, bayinya rewel, Dokter Fani. Itu udah ada loh, saya punya pasien begitu. Oh ya? Iya. Ibunya gara-gara kecanduan sama kopi ini, Dok ya? Begini, tapi itu intinya begini, dia bukan menyusui langsung bayinya minum kopi, itu bayinya dikasih kopi sama neneknya. Oh iya. Saya sempat nonton yang video kemarin dokter posting itu. Oh, itu karena apa ya katanya mitosnya? Karena katanya sih itu kopi itu bikin katanya kan biar bikin nggak kejang. Udah itu lebih kuat lah begitu. Karena kan kalau kita di ruang NICU ada tradisi kayak gitu ya, baru tahu. Di ruang NICU kan kita kasih kafein pada bayi prematur. Kalau dia sudah siap untuk biar napasnya bagus, kita kasih kafein. Tapi kan kafeinnya nggak kopi-kopi yang begitu, ada dosisnya. Kecil lagi dosisnya, udah diatur. Nah, mungkin mengingat itu mereka ya bikin kuat. Mungkin begitu, saya juga nggak tahu pikirannya dari mana, tapi masih ada gitu loh. Ternyata ada. Di Bali, dokter, waktu udah di Bali apa masih di Jawa gitu? Oh enggak, saya enggak di Jawa, saya di Sumba Barat Daya. Kalau di situ mah udah biasa, kalau di situ udah biasa. Tapi di sini ternyata ada, bahkan orang tua pasien aja itu sampai cerita ke saya kaget dikasih gitu. Langsung saya, oh ternyata enggak menentukan itu, entah itu di daerah yang terpencil atau ternyata memang itu ada kebiasaan yang turun-temurun, mitos-mitos yang memang harus kita patahkan gitu. Itu yang mengapa saya membuat edukasi ini. Sayangnya saya belum banyak ada yang mendengarkan, Dokter Fani. Banyak, dokter. Saya subscribe. Iya, pastinya dibanding nggak sama sekali kan, Dok ya, di masa pandemi ini orang mungkin untuk datang langsung itu
kayaknya berpikir 1000 kali untuk ketemu sama tenaga kesehatan. Jadi pasti yang pertama dicari itu adalah telemedicine atau konsultasi jarak jauh. Dengan adanya edukasi dari Dokter Windy di sosial media, saya yakin ini akan pasti membantu para ibu yang ada di Bali. Oke, Dokter Windy, nggak kerasa banget ini sudah 45 menit kita ngobrol, luar biasa banget. Banyak yang saya dapatkan, terutama hal-hal baru yang mungkin bagi ibu baru ini mereka belum punya bekalnya, tapi mudah-mudahan dengan mendengarkan obrolan kita tadi kurang lebih selama 45 menit, jadi punya bekal supaya bisa apa ya, supaya anaknya itu jadi sehat dan dapat ASI sesuai sebagaimana mestinya. Oke, dokter, mungkin ada closing statement dari dokter, pesan untuk para ibu yang saat ini lagi dengerin kita. Oke, pesan saya begini. Ingat bahwasanya hakikat menjadi ibu memang menyusui. Tetapi untuk ibu yang tidak bisa menyusui, jangan patah semangat. Itu bukan berarti bahwa ibu bukan seorang ibu yang baik. Karena saya kemarin ada satu teman saya, Dokter Pande, dia dokter umum, dia sering menangis malam-malam karena tidak bisa menyusui bayinya karena ASINya sedikit. Satu pesan saya kepada siapapun ibu-ibu yang mengalami hal itu bukan berarti Anda adalah bukan seorang ibu yang sesungguhnya. Banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan, tidak hanya menunjukkan dari melalui memberikan ASI. Karena tidak semua orang mampu untuk mendapatkan ASI yang menghasilkan ASI yang sedemikian rupa seperti yang ditunjukkan di sosmed-sosmed, ya. Jadi jangan berkecil hati. Justru stres itulah yang akan, itu dia komentar, nah itu dia orangnya. Oke. Halo dok. Jadi jadi jangan berkecil hati, karena kalau kita semakin stres, kemudian tidak mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar kita, itu segala usaha tidak akan bisa berhasil dalam menyusui. Tetap lakukan upaya. Kalau niat baik pasti dikasih jalan, dan jangan berkecil hati. Itu aja sih yang pesan saya. Pokoknya saya cinta banget sama ibu-ibu yang sudah mau jagain bayinya. Entah itu pakai ASI, entah itu dengan apapun, tetapi memang tujuan kita harus ASI yang nomor 1. Kalau bisa, itu bagus banget. Oke, untuk kesehatan bayi kita tentunya Dokter Windy ya. Oke, ini udah banyak banget nih yang nanya-nanya juga dari tadi. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. Tetapi kalau misalnya masih ada yang belum sempat dibahas, nanti mau konsultasi secara langsung bisa sama dokter ya dok ya, di tempat prakteknya dokter. Melayani telemedicine juga dokter ya, konsultasi jarak jauh ya? Saya kebetulan belum seperti itu. Tapi memang saya berusaha untuk menjawab konsul dari pasien. Sekiranya memang masih bisa tidak datang, saya usahakan tidak datang. Takut. Iya, untuk keamanan semua ya dok ya. Iya, jadi harus tanya-tanya dulu, sehat atau sakit di keluarganya, harus tanya dulu. Ya. Iya. Oke, Dokter Windy, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Teman-teman juga terima kasih banyak udah join di acara IG Live kita tentang solusi ketika terkendala mendapatkan ASI. Nah, buat teman-teman yang baru join, rasanya aduh, aku ketinggalan nih. Jangan khawatir, nanti akan saya posting di IGTV saya. Nanti silahkan di-repost ya, Dokter Windy. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin pasti bermanfaat banget. Dokter Windy, sekali lagi terima kasih. Selamat bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk keluarga ya, Dokter Windy ya. Oke, salam juga Dokter Fani. Terima kasih untuk join. Selamat malam. Dah.